warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqni fahman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kepada Allah atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat karunia hidayah, sehingga kita masih bisa diberi kekuatan iman, ihsan, kekuatan menunaikan ibadah ibadah, yakni sholat 5 waktu di masjid, sehingga kita Allah pandang sebagai hamba-hambanya yang shadiqin, sebagai hamba-hambanya yang muhsinin, sebagai hamba-hambanya yang mukhlisin, sebagai hamba-hambanya yang muttaqin, yakni dengan menetapi perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah hamba yang shadiqin, hamba yang benar, hamba yang berjalan di atas rel petunjuk Allah, yakni yang termaktub dalam kitab suci Al-Quran dan as-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan Syekh Ikrimah rahmatullah alaihi berkata, maksud ucapan perkataan yang benar adalah ucapkanlah selalu la ilaha illallah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan ada 3 amalan yang paling kuat, 3 amalan paling kuat, yakni 1, mengingat Allah SWT setiap saat, ketika susah atau suka, sempit atau lapang. 2, berlaku adil terhadap diri sendiri, bukan menekankan keadilan kepada orang lain saja, tetapi untuk diri sendiri. 3, membantu saudara dengan harta. Sesuai dengan ayat Al-Ahzab 70-71. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia telah mendapat keberuntungan yang besar. Quran Surat Az-Zumar 17-18 yang artinya, maka sampaikanlah berita gembira kepada hamba-hambaku, yaitu orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang terbaik di antara mereka. Mereka adalah orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka adalah orang yang berakal. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Sa'id bin Zaid, Abu Al-Dzar Ghifari dan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ketika ia selalu membaca kalimat la ilaha illallah sejak zaman jahiliyah, inilah yang dimaksud ahsanul qaul, perkataan yang baik dari ayat tersebut di atas.
Sayyidina Zaid bin Aslam radhiyallahu anhu juga meriwayatkan bahwa ayat ini turun mengenai 3 orang yang sejak zaman jahiliyah selalu membawa mengucap kalimat la ilaha illallah, yaitu Sayyidina Sa'id bin Amr bin Nufail, Sayyidina Abu Zar al-Ghifari, dan Sayyidina Salman al-Farisi radhiyallahu As-Sumarai 3-35, yang artinya dan orang yang datang dengan membawa kebenaran dari Allah SWT dan orang yang membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan di sisi Rabb mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik, agar Allah menutupi, mengampuni bagi mereka perbuatan terburuk yang mereka kerjakan dan memberikan balasan kepada mereka dengan perbuatan mereka yang terbaik. Manusia yang diutus oleh Allah SWT dengan membawa kebenaran ialah para Nabi alaihimussalam, orang-orang yang membenarkan apa yang datang dari Rasul alaihimussalam adalah para ulama. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, maksud kebenaran ialah la ilaha illallah. Sebagian ahli tafsir mengukuhkan bahwa maksud orang yang membawa kebenaran ialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang membenarkannya adalah orang-orang yang beriman. Al-Fussilat, Quran surah Fussilat 30-32. Artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka di waktu kematian dan pada hari kiamat. Janganlah merasa takut dan janganlah merasa sedih, dan bergembira dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kami senantiasa menyertaimu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Sebagai hidangan bagimu dari Rabb, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kamu adalah tamu Allah Subhanahu wa taala dan sudah selayaknya tamu dimuliakan. Sayyidina Abu Abbas radhiyallahu anhu berkata, maksud kalimat kemudian mereka istiqomah ialah beristiqomah atas kalimat la ilaha illallah. Ibrahim rahmatullah alaih dan Mujahid rahmatullah alaih berkata, maksud kemudian mereka istiqomah adalah teguh atas ikrar kalimat la ilaha illallah sampai mati dan tidak terjerumus kepada kesyirikan dan sejenisnya. Fussilat 33, yang artinya siapakah yang lebih banyak perkataannya daripada orang yang menyeru? Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, beramal soleh dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Syekh Hasan rahmatullah berpendapat bahwa kalimat menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya ialah ucapan muadzin ketika membaca la ilaha illallah. Syekh Asim bin Hubairah rahmatullah berkata setelah azan dalam membaca la ilaha illallah wallahu akbar wa ana minal muslimin. Tiada yang berhak disembah selain Allah dan Allah Maha Besar, aku termasuk golongan orang-orang muslim. Ayat Quran surat Ar-Rahman 60-61. Hal jazaul ihsani ilal ihsan fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Tiada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Maka nikmat Rabb Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan? Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah SAW berkata, maksud ayat di atas ialah barang siapa di dunia dikaruniai nikmat untuk bersaksi atas la ilaha illallah, maka tidak ada balasan baginya di akhirat kecuali surga. Syekh Ikrimah rahmatullahi meriwayatkan barang siapa bersaksi atas la ilaha illallah, maka tiada balasan baginya kecuali surga. Syekh Hasan rahmatullahi juga meriwayatkan demikian. Quran surat Al-Fat 26, artinya lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mengokohkan kepada mereka kalimat takwa, dan mereka adalah paling berhak atas
dengan kalimat takwa itu dan yang paling patut memilikinya. Banyak riwayat menyebutkan bahwa yang dimaksud kalimat takwa ialah kalimat thayyibah. Sayyidina Abu Hurairah dan Sayyidina Salamah radhiyallahu anhu berpendapat sesuai dengan sabda Nabi SAW bahwa yang dimaksud kalimat takwa adalah la ilaha illallah. Sebagian besar sahabat seperti Sayyidina Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhum juga melihat bahwa Syekh Atha Khurasan rahmatullahi alaih berkata makna kalimat takwa ialah kalimat thayyibah yang lengkap yaitu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sedang menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu maksudnya adalah la ilaha illallah Allahu Akbar. Tertulis dalam kitab Tirmizi bahwa Sayyidina Bara radhiyallahu anhu berkata maksud kalimat takwa ialah la ilaha illallah. Surat Al-A'la 14. Qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu mengatakan riwayatkan bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda yang dimaksud dengan membersihkan diri adalah bersaksi atas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan menjauhi berhala-berhala. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Syekh Ikrimah rahmatullahi mengatakan bahwa makna membersihkan diri dalam ayat tersebut ialah membaca la ilaha illallah. Quran surat Al-Lail 5-7. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang membersihkan hartanya di jalan Allah SWT dan bertakwa dan membenarkan perkataan yang baik, maka kami akan menyiapkan baginya kemudahan. Yang dimaksud dengan kemudahan ialah surga. Di surga telah disediakan berbagai kemewahan dan kemudahan yang sangat menyenangkan. Maksud ayat tersebut, ia akan mendapatkan taufik untuk beramal, hidayah untuk beramal, sehingga dengan amal itu ia dengan mudah memasuki surga. Sebagian besar ahli tafsir berpendapat bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berpendapat yang dimaksud dengan kalimat membenarkan perkataan yang baik ialah membenarkan la ilaha illallah. Syekh Abu Abdurrahman Sulami rahmatullahi berkata yang dimaksud dengan pertanyaan yang baik adalah la ilaha illallah. Ma'asam Abu Hanifah rahmatullahi meriwayatkan dari Abu Zubair alaih rahmatullahi dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu bahwa baginda Nabi SAW membaca sadaqah bil husna lalu bersabda, maksudnya ialah membenarkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian beliau membaca wa kadzdzaba bil husna dan beliau bersabda maksudnya ialah mendustakan la ilaha illallah. Al-An'am 160 artinya barang siapa membawa amal baik maka baginya pahala sekurang-kurangnya 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa membawa perbuatan buruk maka ia tidak dibalas melainkan seimbang dengan keburukannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya. Sebuah hadis menerangkan ketika ayat man jaa bil hasanati turun, ada seorang yang bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah la ilaha illallah termasuk kebaikan? Beliau menjawab, itulah kebaikan yang paling utama. Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata yang dimaksud dengan hasanah ialah la ilaha illallah. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu baginda Rasulullah SAW bersabda, yang dimaksud dengan hasanah adalah la ilaha illallah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah SAW bersabda, la ilaha illallah adalah kebaikan yang paling utama. Sebagaimana yang diterangkan di ayat ke-8.
Menurut Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pahala menjadi 10 kali lipat ialah untuk orang-orang yang pada umumnya, sedangkan para mujahirin berlipat ganda hingga 700 kali lipat. Subhanallah. Surah Al-Mu'min 1-3 yang artinya Hamim, diturunkan kitab ini Al-Quran dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui, yang mengampuni dosa dan menerima taubat lagi keras siksanya, pemberi karunia tiada yang berhak disembah selain Dia, hanya kepadanya semua makhluk kembali. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menafsirkan bahwa orang yang diampuni dosanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah, orang yang diterima taubatnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah, sedang orang yang akan disiksa dengan berat lagi keras ialah orang yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Lafaz Zittaul bermakna yang maha kaya. La ilaha illallah, la ilaha illallah adalah penolakan terhadap pernyataan kaum kafir Quraisy yang tidak mau mengakui tauhid keesaan Allah SWT. Maka kata kepadanya lah kembali adalah isyarat bahwa tempat kembali bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah surga, sedang tempat kembali orang-orang yang menolak mengucapkan la ilaha illallah adalah neraka. Al-Baqarah 256. Maka barang siapa ingkar kepada tauhid, patung-patung berhala, dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang kuat yang tidak akan putus. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, maksud berpegang kepada tali kuat ialah mengucapkan la ilaha illallah. Syekh Sufyan Tsauri rahmatullahi alaihi mengatakan maksud tali yang kuat adalah mengucapkan kalimat ikhlas, yakni la ilaha illallah. Menurut sebagian ulama, di dalam menafsirkan beberapa ayat yang lain selain yang disebut di atas, ada sebuah lafaz yang dimaksud adalah kalimat tauhid seperti kalimat musaddiqan bi kalimatin dalam ayat ini. Di bawah ini menurut Imam Ar-Raghib As-Sani mengatakan rahmatullahi maksudnya adalah kalimat tauhid. Demikian pula dengan yang dimaksud dengan al-amanata dalam ayat ini, maksudnya adalah kalimat tauhid. Pendengar yang dirahmati Allah, demikian makna daripada hakikat kalimat tauhid la ilaha illallah yang akan menyelamatkan kita. Satu-satunya ayat yang menyelamatkan kita adalah satu-satunya kunci surga, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah, yang berhak dipuja, yang berhak diimani. Kullu man illallah, semua dari sisi Allah. Tidak masuk surga orang yang mengatakan bahwa penyebab ini adalah bukan selain Allah. Semua gerak di bumi ini, gerak di langit, gerak di dunia ini karena izin Allah. Tidak bergeser pun kaki seorang hamba itu karena izin Allah. Allah lah yang telah memberi nyawa kita, nafas kita, memberi takdir kita sehingga tidak bergeser kaki hamba, tidak jatuh selai daun pun karena itu izin Allah, tidak bergeser sedikit pun kaki seorang hamba, seorang manusia, seekor hewan, kecuali itu izin Allah. Allah yang telah memberi nyawa. Jangankan memberi makan, Allah yang telah memberi nyawa kita. Allah yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Dari setetes air yang hina, sperma dan ovum. Ayah ibu jadi kita, yang cantik, yang tampan, yang punya otak waras. Allah saja mampu menciptakan kita, apalagi Allah tidak mampu menggerakkan yang menggerakkan kaki manusia ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke samping. Yang menggerakkan manusia ke masjid Allah. Yang tidak menggerakkan kaki manusia ke masjid juga Allah belum memberi hidayah.
Ini pendengar yang dirahmati Allah. Kullu min indillah. Semua dari sisi Allah. Itulah iman yakin yang sempurna. Tidak bisa masuk surga kecuali orang yakin. Kullu min indillah. Katakan semua dari sisi Allah. Kita kenyang karena Allah, bukan karena beras, nasi. Kita bisa melihat karena Allah telah memberi mata, nikmat penglihatan. Ini pendengar yang dirahmati Allah, sehingganya mari kita beriman yakin yang sempurna. Yakni kullu min indillah. Katakan semua dari sisi Allah. Semua peristiwa kejadian di dunia ini menyangkut manusia, hewan, tumbuhan, udara yang mati, benar-benar mati, semua karena izin Allah, karena instruksi Allah. Ini iman yakin yang akan membawa kita ke surga insyaallah. Kita akhiri Fatah majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.